Harga Šeško turun. Arsenal siap maju. Arsenal mulai serius dalam transfer Eze. Christian Nogaard segera lakoni tes medis. Skuad Arsenal makin kokoh. Arsenal menerima kabar baik terkait misi transfer mereka di musim panas ini. RB Leipzig dilaporkan bersedia menurunkan harga untuk Benjamin Šeško, yang merupakan target utama The Gunners di posisi striker. Setelah 3 musim berturut-turut finish sebagai runner-up di Premier League, Mikel Arteta menyadari bahwa timnya memerlukan penyerang berkualitas tinggi untuk meningkatkan kekuatan lini depan. Andrea Berta, Direktur Olahraga Arsenal, telah mengincar beberapa nama, termasuk Šeško dan Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Namun, proses negosiasi sempat berjalan lambat, membuat beberapa penggemar Gunners merasa frustrasi. Kini, harapan mereka kembali muncul setelah media Jerman, Bild, melaporkan bahwa Leipzig tidak lagi menetapkan harga yang sangat tinggi untuk Šeško. Sebelumnya Leipzig meminta harga sebesar 1,7 triliun rupiah untuk melepas pemain berusia 22 tahun tersebut. Angka ini sempat membuat Arsenal mempertimbangkan kembali dan mencari opsi lain. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa The Gunners mungkin hanya perlu mengeluarkan sekitar 70 juta euro, sekitar 1,2 triliun rupiah, untuk mendapatkan striker tersebut. Šeško sendiri masih terikat kontrak hingga 2029 dan berhasil mencetak 21 gol dari 45 penampilan di semua kompetisi musim lalu. Arsenal dikabarkan lebih memprioritaskan Šeško dibandingkan Gyökeres, karena beberapa alasan. Selain usianya yang 5 tahun lebih muda dari striker Sporting Lisbon tersebut, Šeško juga bermain di liga yang lebih kompetitif, Bundesliga, dibandingkan Primeira Liga Portugal. Di sisi lain, meskipun terbuka untuk pindah ke Premier League, agen Šeško, Elvis Basanovic, menegaskan bahwa mereka tidak akan memaksa Leipzig untuk melepas kliennya. Kami menghormati RB Leipzig dan yakin mereka juga akan menghargai keputusan kami jika ada langkah selanjutnya. Meskipun ada keinginan kuat dari pemain untuk bergabung dengan klub tertentu, kami tidak akan memaksa atau memeras Leipzig, tegas Basanovic. Dengan harga yang lebih realistis, Arsenal kini memiliki peluang lebih besar untuk merekrut Šeško. Apakah The Gunners akan segera mengamankan tanda tangan striker tersebut? Atau justru kembali mencari alternatif lain? Arsenal dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Eberechi Eze, bintang Crystal Palace yang juga menjadi incaran klub London lainnya, Tottenham Hotspur. Pemain berusia 26 tahun ini memiliki klausul rilis sebesar 68 juta pound, sekitar 1,4 triliun rupiah. Dan kini kedua klub rival dari London Utara tersebut bersiap untuk bersaing mendapatkan tanda tangannya. Menurut sumber yang dapat dipercaya, Direktur Olahraga Arsenal, Andrea Berta, telah melakukan beberapa pembicaraan dengan agen, pemain, dan klub dalam upaya untuk memperkuat lini serang mereka. Eze, yang pernah dilepas oleh Arsenal saat berusia 13 tahun, kini berpotensi kembali ke Emirates Stadium dengan status sebagai bintang. Ia pernah mengungkapkan rasa hancurnya setelah tidak dipertahankan oleh Arsenal di masa mudanya, mengatakan, "Saya seperti puing-puing yang menangis." Namun, kini nasibnya tampak berubah. Setelah mencatat musim terbaiknya bersama Palace dan timnas Inggris, Eze menjadi salah satu target utama di bursa transfer. Tottenham juga dilaporkan sangat tertarik, terutama karena manajer baru mereka, Thomas Frank, dikenal mengagumi gaya permainan Eze. Meskipun telah melakukan pembicaraan, Arsenal belum mengambil langkah konkret untuk merekrut Eze. Mereka juga dikaitkan dengan Rodrigo dari Real Madrid, yang bisa didapatkan dengan harga sekitar 70 juta pound, meskipun tuntutan gaji pemain tersebut mungkin menjadi kendala. Dengan persaingan yang ketat antara Arsenal dan Tottenham, bursa transfer musim panas ini semakin memanas. Apakah Eze akan kembali ke klub yang pernah menolaknya? Atau justru memilih untuk bergabung dengan rival sekotanya? Jawabannya akan segera terungkap.
Ambisi Arsenal untuk meraih gelar Premier League di musim 2025-26 tampaknya sangat serius. Klub asal London Utara ini terus aktif di bursa transfer musim panas, berupaya membangun skuad yang lebih solid dan kompetitif. Salah satu langkah terbaru mereka adalah mendekatkan Christian Norgard dari Brentford, yang dilaporkan telah mendapatkan izin untuk menjalani tes medis bersama The Gunners. Kedatangan Norgard tidak hanya menunjukkan keseriusan manajemen dalam memperkuat lini tengah, tetapi juga mencerminkan perhatian Mikel Arteta terhadap kedalaman skuad di semua posisi. Mengingat musim depan Arsenal diharapkan untuk tampil konsisten baik di liga domestik maupun Eropa, kepergian Jorginho dan kemungkinan hengkangnya Thomas Partey memaksa klub untuk segera melakukan perbaikan. Arsenal tidak hanya membutuhkan pemain inti yang berkualitas, tetapi juga pelapis yang mampu menjaga performa tim saat rotasi diperlukan. Dalam konteks ini, Norgard muncul sebagai solusi yang tepat. Ketertarikan Arsenal terhadap Martin Zubimendi dari Real Sociedad semakin menegaskan bahwa lini tengah adalah fokus utama Arteta di bursa transfer kali ini. Jika semua berjalan sesuai rencana, Zubimendi akan menjadi pemain inti, sementara Norgard akan berperan sebagai pelapis. Menurut laporan dari berbagai media Inggris, termasuk jurnalis terkenal Fabrizio Romano, Arsenal telah mencapai kesepakatan awal untuk transfer Norgard senilai 10 juta pounds dari Brentford, yang bisa meningkat hingga 15 juta pounds tergantung pada bonus dan klausul performa. Saat ini, tahap medis menjadi langkah penting sebelum transfer diumumkan secara resmi. Christian Norgard, gelandang asal Denmark berusia 31 tahun, dikenal sebagai pemain yang pekerja keras dengan disiplin taktik yang tinggi. Selama di Brentford, ia berperan sebagai motor penggerak di lini tengah, terutama dalam skema bertahan dan transisi. Pengalamannya di Premier League tentu menjadi nilai tambah bagi Arsenal. Jika transfer ini berhasil, kedalaman skuad Arsenal akan semakin seimbang. Di lini tengah, Arteta dapat mengandalkan kombinasi Zubimendi, Declan Rice, dan Norgard untuk mengisi dua posisi pivot, sementara Martin Odegaard tetap menjadi pilihan utama di posisi gelandang serang. Di belakang Odegaard, talenta muda Ethan Nwaneri sedang dipersiapkan sebagai pelapis. Pemain berusia 17 tahun ini menunjukkan potensi luar biasa selama tur pramusim dan bisa bermain fleksibel, termasuk menggantikan Bukayo Saka jika diperlukan. Di lini serang, Arsenal memiliki banyak pilihan. Kai Havertz, meskipun tampil inkonsisten, tetap mendapatkan kepercayaan dari Arteta. Namun, musim depan ia harus bersaing dengan Benjamin Sesko, striker muda dari RB Leipzig yang kabarnya juga akan segera bergabung dengan Arsenal. Di sektor sayap kiri, Gabriel Martinelli sempat mendapat kritik karena penurunan performa di akhir musim lalu, tetapi Arsenal masih memiliki Leandro Trossard dan Gabriel Jesus yang bisa dirotasi di posisi tersebut. Jesus bahkan sering dimainkan sebagai false nine, memberikan fleksibilitas tambahan dalam skema permainan Arteta. Untuk lini pertahanan, duet Gabriel Magalhaes dan William Saliba diprediksi akan tetap menjadi andalan utama. Namun, mereka juga memiliki pelapis yang solid seperti Jakub Kiwior. Ini memberikan Arteta lebih banyak opsi dalam merancang strategi bertahan. Di posisi fullback, persaingan akan semakin ketat. Di kiri, Miles Lewis Kelly dan Ricardo Calafiori menunjukkan perkembangan positif. Sementara di kanan, Ben White dan Jurrien Timber akan bersaing untuk satu tempat utama. Keduanya juga memiliki kemampuan untuk bermain sebagai bek tengah, sehingga memberikan fleksibilitas lebih dalam formasi 3 atau 4 bek.